Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan tazkif subuh kali ini, insyaallah kita akan membahas sebuah tema, yaitu hadiah yang Allah sediakan di balik kesulitan yang kita rasakan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita selaku manusia pasti pernah merasakan kesulitan-kesulitan di dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan kita secara umum. Karena kesulitan itu telah Allah sediakan bagi setiap insan. Maka kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir, Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang manusia, seorang hamba, kecuali dia akan sanggup untuk menjalani kesulitan tersebut. Maka Allah telah mengatakan, masing-masing kita telah Allah sediakan kesulitan. Maka dengan kesulitan itu Allah akan lihat apakah dia mampu jalani kesulitan ini, atau malah dia terjebak di dalam kesulitan yang Allah siapkan tersebut, yang sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok ke belakang di zaman Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW itu menerima wahyu secara terus-menerus, kontinu. Tapi ada kalanya ketika itu Rasulullah menanti datangnya wahyu, sehari tidak datang, 2 hari tidak turun juga, 3 hari bahkan seminggu, bahkan sampai dikatakan 2 bulan tidak turun juga wahyu. Maka ketika itu Rasulullah mulai gelisah, sehingga Rasulullah mundar-mandir, bahkan Rasulullah naik ke atas bukit, naik turun atas bukit itu tidak turun juga wahyu. Maka kesempatan Rasulullah ketika tidak turunnya wahyu itu dimanfaatkan oleh orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, lihatlah sekarang Muhammad sudah gila. Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, yang mana wahyu tak turun lagi. Rasulullah merasa bingung dengan wahyu yang tidak turun tersebut. Maka ketika Rasulullah telah berusaha terus-menerus sampai 2 bulan lebih lamanya Rasulullah menantikan wahyu tak turun juga, sampai akhirnya ketika beliau turun dari atas bukit, turunlah wahyu. Bahkan Allah obati rasa penasaran Rasulullah itu dengan turunnya 2 surah sekaligus. Mana surahnya itu? Yaitu surah yang ke-93 dan 94, yaitu surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh, atau juga kita kenal surah Al-Insyirah. Maka inilah yang akan menjadi landasan kita subuh ini. Kenapa di balik kesulitan itu Allah sediakan hadiah bagi hamba-hamba Allah yang bisa menjalani kesulitan itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah turunkan wahyu, surah yang ke-93, Allah berfirman, Wad-duha. Ketika kita mengartikan makna Wad-duha, seringkali wawnya itu kita artikan demi. Karena waw dalam bahasa Arab ada 2, waw qasam atau waw sumpah, dan satu lagi waw ataf, waw penghubung, sama artinya dengan dan. Karena kalau kita dalam bahasa Indonesia, saya pergi dan bersama dengan dia, maka dan itu sebagai penghubung. Tapi kalau waw di sini Wad-duha, biasanya kalau dalam bahasa Arab ketika dimulai dengan waw itu menyatakan sumpah, demi. Maka ini juga kita lihat Wad-duha, demi waktu duha. Kalau yang boleh bersumpah dengan ciptaan Allah itu hanyalah Allah saja. Maka ketika kita akan bersumpah, kita hanya diizinkan bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Ada 3. Wallahi demi Allah, tallahi juga demi Allah,
billahi, demi Allah. Maka tidak boleh kita tambahkan dengan yang lain yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran memang dengan ciptaannya, wadduha, demi waktu duha. Apa maknanya di sini? Allah mengisyaratkan sebuah pesan kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk perhatikan waktu duha. Kapan waktu duha itu? Para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan awal waktu duha itu ketika mulai masuk waktu syuruk. Jadi ketika sudah mulai tampak cahaya, mulai terang, sudah mulai terasa hangatnya walau sedikit baru, maka itu sudah disebut awal waktu duha. Sampai nanti oleh kata para ulama, ada yang mengatakan setengah jam, ada yang mengatakan sejam sebelum masuknya waktu zuhur. Maka itu dinamakan dengan waktu duha. Maka Allah bersumpah dengan waktu ini. Apa maknanya? Di waktu-waktu duha ini merupakan waktu yang nyaman bagi kita. Silahkan Bapak Ibu berdiri nanti masuk waktu duha, disinari oleh matahari itu. Matahari yang menyinari di waktu duha merupakan sinar yang begitu lembut. Tak terasa panas ke tubuh kita, tak terasa panas ke kulit kita. Maka Allah lihatlah bagaimana Allah ciptakan waktu duha. Setelah itu Allah berfirman, "Wal-laili idza saja." Lail artinya malam. Maka kalau orang Indonesia banyak pakai nama Laila, Laili, Lela dan lain sebagainya, itu asal katanya malam. Mungkin bisa jadi lahirnya ketika malam dikasih nama Lala, Lili, Lela. Maka ini asal katanya Lailah yang artinya malam. Jamaknya layal, malam-malam. Maka Allah katakan wal-laili idza saja. Demi malam idza saja, apabila telah gelap gulita. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada PLN. Jadi kalau sudah malam itu benar-benar gelap gulita. Ketika melangkah hanya bisa meraba-raba, tak bisa nampak jelas seperti kita saat ini. Maka ketika gelap gulita ini, Allah peringatkan kita pula bahwasanya ketika gelap itulah Allah masih senantiasa mengawasi kita. Wal-laili idza saja. Maka pesan yang akan disampaikan yang berkaitan dengan tema kita mulai di ayat yang ketiga ini. Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membiarkanmu. Bahkan mengatakan tidak membencimu. Maka kita lihat di dalam kita melalui suatu kesulitan. Saat itu Allah berikan aba-aba yang luar biasa kepada kita. Maka saat kita punya masalah, yang pertama, poin pertama kita ambil dari pelajaran surah Ad-Duha ini adalah ketika punya masalah, ingat Allah tak pernah menjauhi kita. Bahkan Allah tidak pernah membenci kita. Maka tugas kita pertama ketika ada musibah menghampiri kita, ujian menghampiri kita, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada musibah kita malah lari dari Allah. Yang menyebabkan musibah, bencana, masalah itu semakin besar karena kita menjauh dari Allah. Karena segala solusi telah Allah persiapkan untuk kita. Minta kepada Allah solusi itu bagi orang-orang yang mau meminta mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu Allah katakan di ayat selanjutnya, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ini memberikan isyarat kepada kita. Pelajaran yang kedua saat kita diberikan sebuah kesulitan, sebuah masalah adalah seberat apapun bebanmu saat ini pasti akan tuntas, kata Allah. Bagaimana tidak? Nanti saat meninggal tidak ada lagi masalah kita. Semua yang dicari hari ini semua akan ditinggalkan. Bahkan yang herannya kita, orang
berselisih dengan sesuatu perkara yang akan ditinggalkan. Awak berselisih, berbeda pendapat, sedangkan yang telah dipilih tadi ditinggalkan juga. Contoh, kita berselisih. Pagi awak kan makan lontong atau kan makan sup. Berselisih dua ini. Padahal ujung-ujungnya nanti dia tidak milih, tidak makan lontong, tidak makan sup, dia makan sate. Maka ini yang kita katakan perselisihan yang tidak ada gunanya, padahal dia akan ditinggalkan pula. Maka ini sering kita di dunia ini berselisih tentang perkara dunia kita. Kita berebut tentang perkara yang akan kita tinggalkan. Kita berebut dengan pekerjaan kita ini, padahal pekerjaan ini nanti akan kita tinggalkan juga. Kita berebut untuk mengejar uang ini, padahal uang ini juga akan kita tinggalkan nanti. Maka ini kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu memang lebih baik kata Allah daripada yang engkau cari sebelum-sebelumnya ini. Maka apa yang kita usahakan di dunia ini semua akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa hanya apa yang kita cari untuk akhirat kita. Maka di sini kita katakan, tak usahlah kita berselisih dengan hal yang akan kita tinggalkan, padahal kita akan menuju ke akhirat. Yang akan kita bawa itu adalah amalan kita ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran yang ketiga, Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita sudah mendapati sebuah masalah di depan kita, hadapilah masalah itu dengan proporsional. Apa maksudnya? Tenangkan diri kita dahulu. Setelah tenangkan diri kita, berprasangka baiklah kepada Allah. Niscaya ketika kita berprasangka baik atas masalah yang Allah berikan kepada kita, kita akan ridha dengan apa yang Allah berikan. Contoh, di saat kita lihat kita mempunyai sebuah harapan kepada anak kita, nak, tolong nanti kalau kuliahlah di universitas yang favorit di Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Tapi ternyata Allah berikan masalah kepada anak kita. Ternyata dia tidak lulus bahasanya, atau bahkan mungkin nilainya rendah, akhirnya tidak bisa lulus di universitas favorit yang kita inginkan. Kita ingin anak kita di sana. Maka ternyata di balik Allah berikan masalah itu, Allah ingin kita ridha atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ini menjadi pengalaman kami juga dahulu. Saat itu tahun 2012, selesai tamat dari MAPK Kota Baru di Padang Panjang, ada tes ke Mesir yang diadakan oleh Kementerian Agama. Jadi kami ikut waktu itu tes di Jakarta. Peserta yang ikut ketika itu hampir 3.000 orang. Ketika ikut tes itu memang sudah berusaha sedemikian rupa. Bahkan setelah dari MAPK ikut tambahan pelajaran di Arisalah beberapa bulan. Setelah itu dilanjutkan tes di Jakarta. Tahu-tahunya ketika tes, alhamdulillah, tes yang pertama lulus. Biasanya yang lulus tes pertama ini secara tidak langsung sudah diluluskan tes kedua. Tapi tahun itu beda. Tes pertama lulus, ketika dilihat nilai tes kedua tidak lulus. Maka mulailah pikiran saat itu berkecamuk, Allah uji dengan masalah. Ketika pulang mendaftar di 2 universitas langsung, di STAPIK dan di IAIN Imam Bonjol. Ikut tes kedua-duanya. Yang pertama keluar itu nilai di IAIN Imam Bonjol, ambil bidik misi.
Qadarullah ternyata tidak lulus bidik misi. Setelah itu ikut tes di Stempik, alhamdulillah lulus tes tertulis, tapi tes wawancara saat itu belum keluar hasilnya. Tapi ternyata Allah siapkan skenario yang lebih indah. Saat itu mulai frustasi, mulai masalah datang karena tidak lulus tujuan utama kita tadi. Mulailah bercabang pikiran akan kuliah di mana, akan jadi apa dan lain sebagainya. Ternyata Allah siapkan cerita yang baik. Setelah tidak lulus dari tes kedua, ternyata beberapa hari setelah itu diberitahu oleh panitia tes bahwasanya Anda lulus. Dari 3.000 orang termasuk 450 orang se-Indonesia yang lulus saat itu. Maka alhamdulillah ternyata ketika dicek di Imam Bonjol, di situsnya memang tidak lulus, tapi ketika pengumuman di kampus lulus. Dan di Stempik alhamdulillah juga lulus. Tapi memang karena niat pertama waktu itu adalah ingin pergi ke Universitas Al-Azhar, akhirnya ambil. Walaupun dengan berbagai macam pertimbangan saat itu, tidak punya uang untuk berangkat, tidak mungkin bisa berangkat karena semua berbahasa Arab, tapi itu adalah masalah yang harus dijalani. Maka ini kita katakan, ketika kita ridho dengan masalah yang Allah berikan, kita terima dengan lapang dada. Setelah itu berprasangka baik kepada Allah, Allah akan siapkan skenario terbaik yang sudah Allah sediakan untuk kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Boleh jadi sesuatu yang belum Allah berikan, akan ada yang lebih besar yang Allah persiapkan di balik itu. Contoh juga seperti ada jamaah haji tahun kemarin yang belum diizinkan berangkat karena keterbatasan usia dan kuotanya. Jadi tahun kemarin itu yang boleh berangkat haji hanya 65 tahun ke bawah. Tapi alhamdulillah bagi yang sabar tahun kemarin, Allah berikan jawabannya tahun ini, bahwasanya yang akan berangkat haji itu sesuai porsinya, seluruh usia, tidak ada batasannya. Maka ini skenario yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita catatkan lagi, kalau Allah ridho, maka ridho itu ada dua yang kita rasakan. Yang pertama, ketenangan di dalam jiwa kita. Ketika Allah telah ridho dengan apa yang kita dapatkan saat ini, dan kita pun ridho menerimanya, yang pertama jiwa kita akan tenang. Dan yang kedua adalah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk mencapai yang Dia inginkan tadi. Bahkan Allah tidak segan nanti akan membimbingnya. Akan Allah arahkan, ini yang lebih baik, ini yang lebih baik, silahkan jalani yang lebih baik ini. Maka ini bagi orang-orang yang ketika Allah berikan masalah, dia ridho dengan masalah yang Allah berikan tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu setelah itu, di sini mulai inti poin dari pembahasan kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Pelajaran yang keempat, kalau punya masalah sekarang, saat ini kita punya masalah, toh masalah-masalah yang dulunya pun juga sudah selesai bagi kita, juga sudah tuntas bagi kita. Maka Allah umpamakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kata Allah, dahulu engkau dalam keadaan yatim, Rasulullah dalam keadaan yatim, terlahir yatim, tidak ada ayah. Setelah itu ada ibu yang menggantikan. Tapi ternyata ibu tidak ada, digantikan oleh kakek. Ternyata kakek sudah tiada pula, ada paman yang merawat. Setelah bersama pamannya, didampingi oleh seorang istri, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka Allah katakan, kita punya masalah sekarang, dulu pun kita punya masalah. Maka kalau kita punya masalah saat usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ingatlah, saat kita punya masalah 50 tahun contohnya hari ini, jangan sampai kita berhenti masalah kita, jangan sampai putus asa di masalah di tahun yang ke-50 ini.
Karena toh 50 tahun belakangan kita juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Maka masalah Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang mau berusaha memperbaiki diri dari masalahnya tersebut. Bahkan Allah tekankan wa wajadaka dhallan fahada, dan didapati engkau dalam keadaan dhallan. Ini hati-hati kita mengartikan bahasa Arab. Walaupun kita punya pembendaharaan, punya kosakata yang begitu banyak dalam bahasa Arab, tapi saat mengartikan bahasa Arab dari Al-Quran butuh berhati-hati sekali. Karena dhal, kalau dalam bahasa Arab artinya sesat. Tapi ketika kita dapati dalam Al-Quran surah Ad-Duha wa wajadaka dhallan, dhal di sana artinya bukan sesat. Karena kalau sesat, ini banyak orang-orang liberal mempersoalkan ayat ini. Dia katakan dulu Muhammad itu sesat karena dalam surah Ad-Duha katanya wa wajadaka dhallan fahada. Allah yang berikan hidayah baru dia lagi kembali di jalan Islam. Maka ini salah. Maka yang benar ketika kita mengartikan wa wajadaka dhallan fahada, ketika engkau didapati dalam keadaan bingung. Rasulullah saat itu sedang bingung. Kenapa kok sudah lama tidak turun juga ayat ini? Kenapa sudah lama tidak turun juga Al-Quran? Sudah 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 2 bulan tidak turun juga. Bingung Rasulullah. Sampai Rasulullah mundar-mandir, bahkan naik ke atas bukit, barulah turun setelah itu firman Allah. Maka ini jawabannya wa wajadaka dhallan fahada. Dan ketika engkau dalam keadaan bingung, Allah lah yang memberikan petunjuk. Maka apa pelajarannya untuk kita? Ketika Allah memberikan petunjuk, maka petunjuk yang Allah berikan itu merupakan solusi tercepat ketika kita menyelesaikan masalah. Maka ketika kita salat juga berkaitan dengan kata huda, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan hidayah sampai akhir hayat kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, lalu di beberapa akhir ayat Allah tekankan kepada kita wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan ketika engkau didapati dalam kondisi yang sulit, Allah cukupkan. Aghna maksud di sana bukan hanya uang yang dicukupkan. Ketika ilmu kita kurang, kita dekati Allah, minta ilmu kepada Allah, Allah akan cukupkan ilmu. Bahkan ketika Allah aghna, kata Allah di sana, Allah akan berikan banyak ilmu itu. Ketika harta kita kurang, aghna, kata Allah, Allah akan banyakkan harta kita. Ketika kita butuh kedudukan, kata Allah aghna, Allah akan berikan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita. Maka ketika kita punya masalah kesulitan, minta kepada Allah, karena Allah yang akan mencukupi masalah-masalah kita tersebut. Lalu selanjutnya wa fa'ammal yatima fala taqhar. Setelah kita dapatkan manfaat yang banyak tadi, telah Allah berikan segalanya untuk kita, Allah mudahkan segala masalah kita, telah sampailah kita ke jalan solusi yang kita dapatkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, yang tampak oleh kita, fala taqhar, janganlah menghardinya. Ini pesan yang Allah sampaikan kepada kita agar kita saling berbagi. Allah titipkan harta kepada kita, bagi harta itu. Allah titipkan ilmu kepada kita, jangan pelit dengan ilmu kita. Maka ini hakikat ketika Allah pesankan fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit bahkan kepada anak yatim sendiri. Maka kalau sudah sukses itu, mesti senantiasa berbagi. Semakin banyak yang Allah titipkan kepada kita, semakin banyak yang mesti kita bagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Lalu selanjutnya wa ammas sa'ila fala tanharu. Ini pesan
ketika nampak oleh kita ada saudara-saudara yang sedang sulit, jangan kita tunggu dulu dia meminta kepada kita. Jangan sampai tunggu dulu. Karena Allah katakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika ada orang yang meminta-minta kepada kita, janganlah kita sungkan untuk memberinya. Yang berarti janganlah biarkan dia minta dulu kepada kita. Nampak mungkin ada saudara kita yang butuh dibantu, bantu dari segi harta, mungkin bantu dari segi ilmu, bantu dari segi mana yang kita sanggup bantu mereka. Karena Allah pesankan wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan ditutup surah Ad-Duha ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini pesan terakhirnya. Maka semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, implementasikan dalam kehidupan kita. Pakai dengan sebaik-baiknya nikmat yang telah Allah berikan untuk semakin meningkatkan bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini firman yang pertama yang turun setelah Nabi Muhammad begitu lama menantikan wahyu tidak turun. Lalu mana jawabannya? Jawaban kita bertanya kadang apa yang diusahakan tadi, seperti ketika kita punya masalah kita bisa jalani dengan hal yang baik, kadang mudah diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan. Lalu bagaimana caranya? Maka itulah gunanya kita Allah perlihatkan dengan surah yang selanjutnya Al-Insyirah, yang artinya pelapangan. Contoh, kalau botol air ini lapang, isi airnya banyak apa sedikit? Isinya sedikit. Tapi ketika di sebuah kolam atau danau, bahkan lautan, itu airnya banyak. Maka isi volume air ini berbeda. Ini sedikit, yang di kolam, yang di danau, yang di lautan itu banyak. Maka ini juga kita ambil pelajaran. Ada suatu kisah hikmah yang sampai kepada kita, dan ini sudah populer. Ada seorang pemuda, dia minta sebuah nasihat kepada seorang syekh, seorang yang sudah tua, di tepi sungai yang begitu jernih. Dia minta nasihat. Apa ditanyanya? Guru, tolong berikan solusi atas masalahku. Masalahku ini berat sekali. Banyak sekali masalahku ini, susah aku menjalaninya. Maka bagaimana caraku untuk menjalani masalah ini, ya guru? Lalu dijawab oleh seorang guru dengan jawaban yang begitu hikmah kepada kita. Diambil 2 genggam garam. 2 genggam garam tadi, yang satu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu disuruh minum kepada pemuda tadi. Apa katanya? Sudah jelas garam 1 genggam dimasukkan ke dalam gelas, tentulah asin dia guru. Maka dia sudah tahu yang pertama asin, dimuntahkannya. Lalu yang genggam yang satu lagi dilemparkan oleh gurunya tadi ke sungai yang jernih tadi itu. Lalu setelah itu, setelah dilemparkan, diambil dengan gelas yang sama, diambil air dari sungai itu, disuruh minum. Bagaimana wahai pemuda? Tentu air yang dari sungai ini lebih sejuk, enak. Maka gurunya menjawab, maka inilah jawaban untuk masalahmu saat ini. Apa maksudnya? Masalah itu sebenarnya sama, besar kecil sama semuanya. Yang penting bagaimana kita menampungnya. Kalau ketika kita menampungnya di wadah yang kecil masalah tadi, maka masalah itu terasa berat. Tapi ketika masalah yang kita hadapi itu ditampung di wadah yang besar, di hati yang lapang, maka masalah itu tidak menjadi masalah yang besar. Walaupun kadarnya sama, 1 genggam garam, 1 genggam garam, yang satu dimasukkan ke gelas, yang satu dimasukkan ke sungai. Maka ketika kita punya masalah, yang penting bagaimana kondisi hati kita menerima masalah itu. Ketika masalah datang, kita terima dengan hati yang sempit, masalah itu jadi masalah yang besar. Tapi ketika ada masalah,
masalah itu kita terima dengan hati yang lapang, maka masalah itu tak menjadi berat bagi kita. Maka banyak kita lihat orang-orang yang ketika Allah berikan masalah, dia masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Maka ini adalah orang yang ketika Allah berikan masalah, dia lapang dalam menerima masalahnya ini. Maka Allah perlihatkan kepada kita, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadap kepada Fir'aun laknatullah, Fir'aun yang begitu ganas, yang takut manusia bertemu dengan dia, tapi Nabi Musa berani bertemu, ingin berdiskusi dengan Fir'aun itu. Tapi sebelumnya beliau membaca Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tapi beda dengan Nabi Muhammad, tanpa Nabi Muhammad meminta, Allah telah katakan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Maka pelajaran selanjutnya, ketika ada masalah itu ada hikmah-hikmah yang perlu kita ambil. Kata Allah, wa wada'na anka wizrak, Allah mengatakan, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Beban, terbayang oleh kita suatu beban yang bisa mengangkat beban itu pasti sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Anak kecil kapasitasnya beban anak kecil, orang dewasa bebannya kapasitas orang dewasa. Makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah dibebani seorang hamba, seorang manusia kecuali dia kuat untuk menanggung beban yang Allah berikan tersebut. Maka hikmahnya yang pertama adalah ketika ada musibah, ada masalah, akan ada masa seorang hamba merasakan satu beban yang teramat berat. Pasti di antara kita pernah merasakan suatu masalah itu benar-benar terasa beban, bahkan terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki berat semuanya. Pasti akan ada kita lalui itu. Mungkin sudah terjadi atau mungkin akan terjadi nanti ke depannya. Maka Allah memang sudah katakan setiap kita akan Allah rasakan dengan beban yang akan kita pikul masing-masing. Tapi setelah itu Allah berikan aba-aba alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Allah sedang mengangkat derajat hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa sebelum pernah diraihnya. Ini hikmah yang harus kita ambil ketika Allah berikan kita masalah. Masalah itu merupakan suatu sarana agar kita mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita minta kepada Allah. Mungkin kita pernah meminta kepada Allah, tapi secara tidak sadar ketika kita meminta itu Allah uji kita dulu. Ketika berhasil melalui ujian ini, Allah akan berikan apa yang kita minta dulu. Mungkin pernah setahun yang lalu kita minta sehat, tapi saat kita meminta itu masih dalam kondisi sehat, kita minta sehat. Allah uji dulu saat ini dengan sakit, karena Allah akan memberikan kesehatan setelah ini. Atau mungkin Allah ingin berikan karir yang lebih baik kepada kita, tapi Allah uji dulu. Si fulan ini harus dipindahkan ke kantor ini dulu, atau si fulan ini harus diturunkan pangkatnya dulu. Tapi dengan turunnya pangkat ini Allah akan angkat derajatnya, mungkin 2 bintang bahkan 4 bintang sampai 5 bintang naik pangkatnya. Karena inilah pelajaran yang Allah berikan. Setiap Allah berikan masalah kepada kita, itu merupakan sarana agar kita sampai kepada apa yang kita impikan selama ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah dari ujian yang Allah berikan untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang kita minta sebelum ini. Kita pernah meminta sesuatu, Allah uji dulu, nanti Allah akan berikan. Sama halnya dengan anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah. Tujuan dari sekolah itu nanti ingin wisuda.
Tapi sebelum wisuda mesti ikut ujian dulu. Tidak bisa ketika akan wisuda tanpa ujian, tidak bisa. Karena harus ada nilai yang maksimal yang dia peroleh agar dia bisa lulus dari ujiannya tadi. Maka kehidupan kita juga demikian. Kita ingin ini, ingin itu. Ketika kita ingin, Allah uji dulu agar kita bisa mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah juga mengingatkan wa rafa'na laka dzikrak. Disinilah Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Dari ujian Allah turunkan kita, Allah coba di level yang terendah. Kita berhasil melewati level itu, Allah akan angkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat penyebutannya. Bahkan Allah tak segan bagi orang-orang yang senang sujud di sepertiga malam terakhirnya, sujud di malam-malam harinya, menghidupkan qiyamul lailnya, diangkat namanya itu, diperkenalkan, kalau istilah sekarangnya diviralkan. Diviralkan bukan di dunia, tapi diviralkan kepada penduduk langit sana. Maka tidakkah kita mau saat kita bersujud, perbanyak permohonan kita, di dalam tahajud kita, dalam qiyamul lail kita, Allah akan mengangkat derajat kita, bahkan akan dikenalkan kita kepada penduduk-penduduk langit seluruhnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Allah berikan rumus yang penting selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya fa itu merupakan kalimat penghubung langsung. Setelah Allah uji tadi, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Dalam bahasa Arab, usrun itu merupakan sebuah kesulitan, tapi yang merasakan kesulitan itu adalah seluruh manusia, seluruh kelompok. Bagi si fulan itu sulit, bagi si fulan itu sulit, bagi si fulan yang lain itu sulit. Apa contohnya? Contohnya membawa mobil. Membawa mobil itu susah apa mudah, Pak? Yang susah itu membawa mobil, yang mudah mengendarai mobil. Jadi kalau membawa tentu diangkat, maka itu merupakan kesepakatan bagi kita susah. Maka itu dinamakan usrun, susah, sulit. Tapi Allah juga sandingkan langsung dengan kalimat yusrun. Yusrun itu adalah sebuah kemudahan, yang kemudahan itu bukan satu dua orang yang mudah, tapi seluruh orang menyatakan itu mudah. Maka ketika Allah katakan fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama yang sulit bagi seluruh orang itu, ma'al yusri, akan Allah berikan kemudahan yang seluruh orang pula menyatakan itu mudah. Bahkan Allah ulangi 2 kali, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan yang telah Allah siapkan. Maka ini hikmah, ketika kita sulit Allah akan berikan mudah. Apa yang sulit hari ini akan menjadi mudah bagi kita di kemudian hari. Maka jalanilah kesulitan-kesulitan itu dengan senantiasa tulus menerimanya, berprasangka baik kepada Allah, maka akan menjadi perkara yang mudah bagi kita semuanya. Lalu pesan yang selanjutnya, fa idza faraghta fansab, ketika engkau telah menyelesaikan suatu perkara, maka beralihlah ke perkara yang lainnya. Ini maksudnya adalah ketika punya masalah, petakan masalah itu satu persatu. Masalah keluarga, petakan di keluarga kita. Masalah kerja, petakan di kerja kita. Jangan dibawa ke rumah. Karena banyak kondisi masalah di keluarga dibawa ke tempat kerja. Masalah bersama rekan dibawa ke rekan-rekan yang lainnya. Maka ini kita harus katakan, ketika punya masalah, petakan masalah itu. Dengan siapa kita masalah, selesaikan masalah kita dengan yang bermasalah tadi. Maka selanjutnya kata Allah, wa ila rabbika farghab. Setelah kita berusaha memetakan masalah, berikhtiar kita menyelesaikan masalah kita, maka tugas kita yang terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci dari usaha kita bukanlah dari usaha yang kita lakukan ini,
tapi usaha yang diiringi dengan doa maka akan menghasilkan hasil yang maksimal yang kita peroleh sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan bisa melebihi apa yang kita harapkan selama ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir cara Allah menjawab harapan kita itu ada 3 macam. Yang pertama, Allah jawab langsung dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tunda dulu karena Allah tahu waktu yang saat itu kita butuhkan bukan saat ini. Mungkin kita berdoa tahun lalu, kita berdoa minta kesehatan, tapi tahun lalu belum Allah kabulkan, tahun ini akan Allah kabulkan. Berarti Allah tahu kita bisa mendapatinya saat di tahun ini. Atau malah Allah akan ganti yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Allah ganti yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan. Allah tahu kita mungkin sedang butuh kesehatan, tapi yang kita inginkan, kita ingin mobil. Allah berikan kesehatan, mobilnya tidak Allah berikan, Allah ganti. Karena Allah tahu dengan kesehatan ini dia bisa senantiasa berjalan kaki ke rumah Allah, bisa senantiasa berolahraga. Ketika Allah berikan mobil nanti, mungkin dia tak mau lagi berolahraga, menyebabkan dia sakit dan lain sebagainya. Maka Allah ganti yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka inilah hadiah yang kita tampilkan di subuh ini, bahwasanya Allah telah persiapkan hadiah setelah kita menjalani kesulitan-kesulitan yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani kesulitan kita, masalah-masalah kita, ketika kita tahu kunci-kunci dalam menjalani kesulitan, sehingga kesulitan yang kita rasakan saat ini menjadi sebuah kemudahan dan keridhaan kita kepada Allah, dan Allah pun ridho dengan apa yang kita terima dari masalah kita tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.